Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi diduga menjadi salah satu tempat sarang narkoba. Sebuah gubuk kosong di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh digeruduk oleh Mama. Aksi ini dipicu akibat keresahan masyarakat di mana gubuk tersebut merupakan lokasi tempat pengguna narkoba. Kecurigaan warga yang didominasi emak-emak dibuktikan dengan penemuan beberapa alat hisap sabu-sabu. Kemudian usai menemukan barang bukti, keadaan itu menyulut amarah para emak-emak hingga terjadi bongkaran paksa. Sudah meresahkan di masyarakat ataupun masyarakat tidak nyaman lagi dengan adanya gubuk tersebut. Lantaran kerap meresahkan warga, pelaku premanisme dengan senjata tajam di Padang, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Pelaku yang selalu garang ketika itu justru menangis saat diringkus. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap seorang pria bernama Bayu, pelaku premanisme dengan menggunakan senjata tajam. Saat penangkapan, polisi menyita sebuah golok yang digunakan pelaku dalam aksinya. Pria 36 tahun ini kemudian dibawa ke Mapolresta Padang dengan menggunakan motor untuk jalani pemeriksaan. Bayu yang dalam aksinya garang, namun saat dibawa polisi justru menangis. Polisi menjelaskan, Bayu telah menjalankan aksinya lebih dari 3 kali dan terekam CCTV. Laporan kepada kita tim Klewang Polresta Padang. Akhirnya Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang memerintahkan kami untuk segera tindak lanjuti setegas-tegasnya. Tetap kita berupaya waspada dan karena si pelaku sering menggunakan senjata tajam dan membawa senjata tajam, jadi kita harus perketat dan tidak kita beri celah untuk yang bersangkutan menggunakan senjata tajamnya. Dalam aksinya, pelaku tak hanya mengancam korban tapi juga merusak toko, melempari kos-kosan dengan batu, serta servis motor di bengkel tanpa membayar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur selama 3 hari tanpa henti menyebabkan sungai Citandui meluap dan merendam ratusan rumah di Pangandaran, Jawa Barat. Bahkan tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan jalan provinsi lumpuh. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah. Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citandui tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, hujan yang juga mengguyur selama 3 hari menyebabkan 6 rumah rusak parah akibat tanah bergerak. Bahkan sementara itu, belasan rumah lainnya juga terancam longsor hingga para penghuni mengungsi ke rumah sanak saudara. Warga dikejutkan dengan longsornya 6 rumah hingga alami kerusakan parah di perumahan Puri Wirada di 3 desa Wirada di Sokaraja, Banyumas. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur selama 3 hari hingga menyebabkan tanah bergerak. Kontur tanah liat di perumahan ini membuat kondisi tanah labil dan terus mengalami pergerakan. Sementara itu, belasan rumah lain juga terancam longsor. Warga mengaku khawatir karena kondisi ini masih terus mengancam wilayah perumahan ini. Sementara akibat parahnya kerusakan, membuat rumah yang mengalami kerusakan harus dirobohkan. Warga hanya berharap adanya perhatian terhadap pihak terkait, baik pengembangan maupun pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Apalagi, rumah-rumah yang akan dirobohkan ini tergolong baru dibuat.
Saat ini seluruh warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Irman Agustianto, iNews melaporkan. Pemirsa, gunungan sampah setinggi 4 meter di jalanan menodai kecantikan Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sempat menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan karena lambat untuk menangani sampah. Sudah 3 bulan tumpukan sampah di Kota Bandung ini meresahkan. Sampah di TPS Dakota di pinggir jalan ini menggunung hingga setinggi 4 meter. Saat hujan, sampah meluber hingga jalan raya, membuat licin dan sangat membahayakan pengendara. Menurut warga, pengangkutan sampah ke TPA hanya 2 kali seminggu. Tidak cukup mengurangi sampah yang makin menumpuk. Kan kendaraan, coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Bahaya ya Pak ya? Iya. Gara-gara sampah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memiliki anggaran 7 triliun tapi lambat menangani sampah. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Sampah menjadi persoalan serius di Kota Bandung. Sebanyak 1.496 ton sampah Kota Bandung diproduksi setiap harinya. Tapi jumlah itu tidak lagi tertampung di TPA Sarimukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Belasan tahun infrastruktur jalan tak kunjung diperbaiki. Warga Kampung Pasir Guling, Desa Banjarsari, Lebak, Banten memasang sejumlah spanduk bernada protes kepada pemerintah daerah. Bahkan selama ini jalan berlubang dan juga berlumpur membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Pemasangan spanduk bernada sindiran terpampang di beberapa titik jalan poros Kampung Pasir Guling, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Warga mengaku belum pernah ada perbaikan jalan di kampung mereka. Padahal jalan tersebut merupakan akses penting untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pekerja yang akan berangkat ke kota untuk bekerja. Kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama. Terakhir kali dilakukan perbaikan jalan pada 2010 silam. Kondisi jalan poros desa saat ini rusak dan sering memicu terjadinya kecelakaan. Di saat musim penghujan seperti saat ini, banyak pengguna jalan, terutama bagi pelajar yang sering jatuh akibat jalan yang rusak dan licin. Cuman yang kami harapkan ya secepatnya pembangunan ini dilaksanakan. Apalagi kan sekarang di eranya era modern lah ya. Apalagi Provinsi Banten di mana letaknya lebih dekat dari Jabodetabek, namun secara pembangunan kalah jauh dengan daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana jalan-jalan masuk ke desa, ke pelosok itu ya udah beraspal semua. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar ketimpangan pembangunan antara desa satu dan desa lainnya tidak mencolok. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.